Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahmat dengan NIM B1A12306. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas remedial ekonomi manajerial dengan 4 topik utama, di mana yang pertama diskriminasi harga, yang kedua strategi bersaing, ketiga premi risiko, dan analisis optimasi. Diskriminasi harga pesawat, harga tiket pesawat. Di sini saya ambil contoh diskriminasi harga dari perusahaan tiket pesawat, di mana perbandingan harga 26 Juli dengan 13 Juli. Pernahkah Anda memperhatikan harga tiket pesawat bisa berbeda jauh di tanggal berbeda? Saat riset saya menemukan tiket ke Bali tanggal 26 Juni hanya Rp500 hari biasa, tapi di 13 Juli hari liburan harganya Rp800. Mengapa bisa begitu? Ini adalah contoh diskriminasi harga tingkat ketiga, di mana yang pertama permintaan inelastis di hari libur, orang tetap mau bayar mahal. Yang kedua, tiket tidak bisa dialihkan ke orang lain atau non-transferable. Dengan kebijakan ini, maskapai bisa memaksimalkan laba hingga 60%. Ini bisa disebut efektif. Yang kedua, strategi bersaing, di mana di sini saya ambil contoh saya kedai kopi. Strategi bersaing yang digunakan yaitu menggunakan diferensiasi produk. Alasannya karena yang satu menawarkan kopi dengan racikan unik, contoh kopi rempah. Yang kedua, suasana kerja yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, loyalty program untuk pelanggan tetap. Yang ketiga, materi premi risiko. Bayangkan Anda mendapat kupon undian sebesar kupon undian 50% dapat 100 juta. Yang kedua, 50% dapat 0. Tapi ada yang tawar 100 juta rupiah tunai. Apa pilihan rasional? Mari kita hitung, di mana nilai ekspektasi EF sama dengan 50% kali 100 juta ditambah 50% kali 0 sama dengan 50 juta. 2. Premi risiko, di mana 100 juta dikurangi 50 juta sama dengan 50 juta. Ini bisa disebut positif. Artinya sebagai risiko avoider lebih baik ambil 100 juta tunai untuk hindari ketidakpastian. Semakin kontes, semakin hati-hati kita terhadap risiko. Materi terakhir yaitu analisis optimasi. Diketahui persamaan max Z sama dengan min 400Y1 100Y2. Kendala di mana 100Y1 ditambah 100Y2 sama dengan 20.000 X1. 200Y1 ditambah 100Y2 sama dengan 40.000 X2. Hasil optimasi solusi optimal Y1 di sini sama dengan 200Y sama dengan 0. Laba maksimalnya yaitu 8 juta. Yang pertama, A, jika Y sama dengan 26, kebutuhan input X1 dibagi 100 kurang 0 ditambah 100 kurang 26 sama dengan 2000 perbandingan dari 2600 dibanding 20.000. Kelebihan output 20.000 kurang 2.600 sama dengan 2.000 dibanding 17.000. X2
dibagi 200, X2 200 ditambah 10 tambah 100 sama dengan 2.600 banding 440.000. Kelebihan input 40.000 kurang 2.600 sama dengan 37.400, dimana labanya dengan 2 bin 400 ditambah 100 sama dengan 2.600. Kesimpulannya, dimana input X1 dan X2 lebih besar laba kecil dengan Rp 2.600 karena Y2 kurang optimal. Selanjutnya yang B, jika Y1 sama dengan 26, kebutuhan input X1 dibagi 100 tambah 100 sama dengan 2.600 berbanding 20.000. Kelebihan input yaitu 20.000 dikurang 2.600 sama dengan 17.400, dan X2 nya 26 ditambah 100 sama dengan 5.200 berbanding 40.000, dimana kelebihan input 40.000 banding 5.200 sama dengan 34.800. Laba dimana 2 sama dengan min 400 ditambah 100 sama dengan 10.000. Dalam artian ini bisa disebut rugi. Kesimpulannya, produksi Y1 sama 26 menyebabkan kerugian karena koefisiennya negatif 400. Selanjutnya yang C, tambahan input X2, dimana 10.000 2 press X2 sama dengan 2, artinya setiap penambahan unit X2 laba meningkat 2. Tambahan laba dimana 10.000 X2 sama dengan 20.000. Total laba baru 8 juta ditambah 20.000 sama dengan 8 juta 20.000. Kesimpulannya, penambahan input X2 meningkatkan laba secara linear. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang salah kata, mohon maafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.